Ia memasukkan buku-bukunya ke dalam tas. Dia baru saja menyelesaikan tugas kelompok yang diperpustakaan bersama teman-teman yang lain. Ujar Sester, sebentar lagi akan tiba. Ian harus fokus belajar agar nilainya bagus. Ian udah ikut. Kita pergi makan siang, ucap Jessie, salah satu teman anggota kelompok. Ian, baiklah, aku akan ikut, tapi sebentar ya. Ian buka ponselnya sejak tadi terus berbunyi panca dari Taeyong yang tersenyum. Ntar saya melihat Taeyong mengirim pap. Wajahnya cepat keluar, atau aku masuk ke dalam sekolah sekarang. Ian melatkan matanya. Taeyong tidak sabaran sekali. Iya, aku akan keluar sekarang, sabar sebentar, cepat. Ntar saya mematikan ponselnya. Jadi sepertinya aku tidak bisa ikut bersama kalian karena sudah dijemput. Sekalian pergi saja ya, aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa. Baiklah. Ian langsung melangkah ke arah mobil Taeyong dan membuka pintunya. Taeyong langsung menoleh dan tersenyum ke arah Ian yang sudah masuk ke dalam mobil itu. Ian menarik nafas panjang. Dia baru saja lari ke arah Taeyong. Sayang, kau baru saja berlari-lari. Ya, ini semua karena mau kau tahu sendiri perpustakaan yang jauh dan alam itu luas, ucap Ian sambil mendumel kesal. Tidak apa-apa, asal istriku nyaman sekolah, ucap Taeyong sambil menyentuh rambut Ian dengan lembut. Ian ikut tersenyum. Aku punya sesuatu untukmu. Apa itu? Taeyong tersenyum lalu memberikan karangan mawar merah kepada Ian. Ian tersenyum. Dia merasa terkejut lalu meraih karangan bunga yang ukurannya lumayan besar itu dan mencium aromanya yang harum. Teh, ini bunga hidup. Ian mendekati Taeyong dan mengucap pipi suaminya itu. Taeyong tersenyum hanya sekali. Ian kemudian hendak mencium pipi Taeyong lagi, namun kali ini Taeyong memalingkan wajahnya. Alhasil ciuman Ian mendarat di pipi Taeyong dan berakhir dengan Taeyong yang melembut dengan lembut saat ini. Hanya sebuah ciuman singkat. Yang tersenyum lalu mendaratkan kecupan hangat di kening Ian dan menggenggam tangan gadis itu. Hari ini aku tidak mau pulang ke rumah. Jadi kita akan kemana? Ya, Ian mengangguk, namun hatinya tetap ada yang mengganjal karena tidak ada Yura. Kita akan ke apartemenku. Aku tahu di rumah tidak menyenangkan lagi karena ibuku. Ian hanya diam. Sejujurnya dia merasakan hal itu. Yang ternyata cukup peka. Ian melihat saat ini Taeyong menggenggam tangannya dengan erat sebelum akhirnya ponsel Taeyong terus-menerus berbunyi, dan saat mengganggu Ian bisa melihat ponsel Taeyong di dashboard mobil terus menyala. Panggilan suara ibunya dan Yeri. Siapa itu? Ian tersenyum. Dia semakin yakin bahwa Taeyong bersungguh-sungguh padanya. Ian seolah merasa dirinya dilindungi, dicintai, disayang, diperhatikan. Semuanya dirasakan melalui cara Taeyong perlakukannya. Jika suatu saat badai menerpa mereka, Ian harus kuat karena tidak ada kisah rumah tangga yang mulus tanpa adanya cobaan. Ian menggolengkan tubuhnya ke arah kiri, kemudian mengerjapkan mata. Dia melihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 6 sore. Ian melihat di sampingnya Taeyong masih tertidur dengan posisi melungkup, dan sebagian wajahnya itu tenggelam dalam bantal karena baru saja beberapa jam yang lalu tentu seragam Ian yang berserakan di lantai dan kancingnya sudah copot menjadi saksi betapa menggebu-gebunya Taeyong.
Walaupun ibu tanya tidak menyukainya, Yan tidak akan mundur begitu saja dengan pria yang sudah menganggap hatinya sepenuhnya. Yan mengucap dan wajah Taehyung itu. Jika perjodohan tidak terjadi, maka Yan sampai detik ini tidak akan mengenal sosok seorang Kim Taehyung. Sapan tangan Yan ternyata membuat Taehyung mercapkan matanya perlahan. Yan tersenyum saat mata mereka sedang bertatap. Yan tersenyum langsung meraih tangan Yan agar masuk ke dalam pelukannya. Kenapa terus menatapku? Apakah ada yang aneh? Dia tersenyum dan menggeleng. Dia meraih tangan Yan yang berada di kepalanya lalu mengucapnya dengan lembut. Perlakuan Taehyung seperti ini selalu membuat hati Yan berdesir. Aku takut kau akan pergi. Tapi aku tidak akan pergi tanpa alasan. Lagi pula kenapa aku harus pergi di saat aku nyaman bersamamu? Aku hanya takut saja karena jika kau pergi aku tidak jamin hidupku akan baik-baik saja. Menara itu Taehyung langsung memeluk Yan dengan erat dan memejamkan mata. Yang tak kenapa dia merasa ketakutan dan kegunaannya sedikit berkurang. Kau benar, ingat, kau adalah milikku Yan, dan kita sudah berjanji akan terus bersama. Yan mengangkat kepalanya dan dalam pelukan Taehyung sebelum akhirnya Yan melepaskan pelukan itu perlahan karena kepalanya tiba-tiba pusing. Taehyung menyadari hal itu dan langsung khawatir. Sayang, kenapa? Maaf, mungkin aku kelelahan karena aku sekarang kita pulang atau di sini saja. Aku yang pulang, itu tidak tega membiarkan Yura di rumah tanpa kita. Dia tersenyum dan mengaku, "Baiklah, kita pulang sekarang." Yang mengganggu dia merasa kepalanya semakin pusing dan perutnya ingin mual. Mungkin karena dia belum makan malamnya, tidak ingin terlalu mengadu kepada Taehyung dan diberi itu khawatir. Hingga akhirnya mereka tiba di mansion. Taehyung menonton rangkaian masuk dalam mansion besar itu dan tahu istrinya sedang pusing. Baru saja mereka melangkah masuk di ruang tamu, Taehyung langsung dihadapkan dengan ibunya dan Hyeri yang juga ada di sana. Yan menyadari ada sosok asing di rumahnya. Dia tidak kenal wanita itu, mungkin saja teman ibunya Taehyung. Suara yang melihat kepulangan Taehyung tersenyum dan melangkah mendekati putranya itu. Taehyung baru pulang selalu dini. Hyeri sejak tadi menunggumu. Sebaiknya suruh pulang saja, ini sudah malam, ucap Taehyung. Kau tidak boleh seperti itu. Hyeri sudah menunggu lama. Kau seharusnya melakukan Hyeri dengan baik karena kalian sudah lama tidak bertemu. Suara sengaja mengatakan hal itu agar Yan panas. Hyeri yang mendengar hal itu langsung mendekati Sora dan menatap Yan dan nada sampah bawahan. Sebaiknya aku pulang. Taehyung sepertinya ingin istirahat. Ya, sebaiknya aku pulang besok kembali. Jika perlu urusan kantor, tidak perlu aku datang ke rumah, ucap Taehyung ingin sontak tertawa sinis. Sebaiknya bicara dengan Hyeri sekarang. Oman tidak akan mengizinkan Hyeri pulang karena dia sudah menunggumu. Sudah mereka layan, aku hampir lupa. Jian, aku pasti belum tahu jauh Hyeri, dia mantan pacarnya Taehyung saat di New York.
Memantikan ia sebaiknya aku pulang. Tidak usah, kalian ingin bicara, silakan. Aku harus ke kamar karena tidak enak badan. Saat rasanya merespon, kau istri yang perhatian. Ternyata ya. Jawab suara yang hanya memukau sedikit ke arah suara. Kemudian gadis itu langsung melangkah menaiki tangga meninggalkan Taeyong hati yang dipenuhi ribuan pertanyaan tentang Yeri. Namun ia menahan semuanya untuk sementara lagi pula kepalanya benar-benar pusing. Setelah kepergian Yang Taeyong menatapnya langkah arah suara. Aku juga akan menyusulnya. Kau harus tetap di sini. Jawab suara sebelum menahan Taeyong. Yeri hanya memasang senyuman kecilnya. Dia mengadukan semua perlakuan terhadapnya kepada suara. Tentu saja suara membela Yeri. Suaranya tersenyum dan membiarkan Taeyong bawa Yeri, sedangkan dia belum sepenuhnya masuk ke dalam kamar. Dia melihat dari lantai 2 bawah. Taeyong menarik tangan Yeri masuk ke sebuah ruangan di lantai bawah. Hati terasa terbakar. Dia tidak suka melihat hal itu. Taeyong bawa Yeri masuk ke dalam ruangan kerjanya. Kemudian dia melepaskan tangan gadis itu. Maksudmu apa? Menceritakan semuanya pada ibuku. Yeri tersenyum. Dia sedang melihat wajah Taeyong yang saat ini terlihat kesal. Karena ibu ingin aku yang menjadi menantunya, dia tidak menyukai istrimu. Terapun kau berusaha, aku tidak mencintaimu. Aku mencintai istriku. Jika kau masih punya harga diri, sebaiknya menurut sekarang juga. Kau tidak lihat aku sudah punya istri? Apakah aku tidak punya pikiran? Ia sudah di depan Taeyong. Kau terlalu serius. Aku tahu tentang pernikahan ibumu. Sudah menceritakan semuanya. Pernikahan kalian rahasia. Aku membantu gadis itu bayar utang dan akan cerai jika sudah setahun. Apakah aku salah jika aku kembali? Taeyong benar kesal menghadapi wanita seperti Yeri. Yeri tersenyum. Dia melangkah mendekati Taeyong dan menyentuh bahu lebar pria itu. Aku takut akan tergoda denganku kan. Makanya aku cepat-cepat menyuruhku menjauh dari sisi Yeri tempat di depan wajah Taeyong. Yeri tersenyum. Baiklah, besok aku akan ke kantormu. Kita akan bertemu lagi. Sampai jumpa. Yeri melangkahkan kakinya meninggalkan Taeyong dan pria itu merasa lega dan senang karena suara dia harus melakukan sesuatu agar ia tetap aman. Taeyong takut suara akan melakukan sesuatu yang mengerikan dengan Yeri sebagai perantara. Dia harus berhati-hati sekarang. Dia masuk ke dalam kamarnya. Dia melihat Yeri duduk di atas di pinggir ranjang. Dia tahu pasti gadis itu bertanya-tanya tentang siapa itu Yeri. Sayang, kau belum tidur. Sayang, aku harap kau tidak memikirkan yang tidak tentang Yeri dan aku. Kami tidak memiliki hubungan apapun. Yeri mengaku dan tersenyum walaupun hatinya merasa resah. Yeri teman dengan kasihku, kami saat kuliah di Harvard dan itu sudah sama lama sekali. Dia kembali karena perusahaan kami akan melakukan kerjasama. Ia mau terlihat menyukainya. Dia mengakukan kepalanya. Dia langsung meluk Ian. Gadis itu memejamkan mata yang merasakan kenyamanan di pelukan pria yang dicintainya itu. Yang dikatakan Taeyong benar. Saat ini dia hanya perlu percaya kepada suaminya dan Ian juga harus percaya bahwa Taeyong akan menjaga hati.